Horas, semoga Anda sehat selalu. Model View Controller atau yang sering disingkat sebagai MVC adalah salah satu pilihan untuk pola pengembangan perangkat lunak. Pada arsitektur ini, kode program perangkat lunak secara logik dibagi ke dalam 3 elemen yang saling berkaitan. Dalam video kali ini akan ditunjukkan contoh implementasi arsitektur MVC pada aplikasi Java. Objektif materi yang akan dicapai melalui pembelajaran dari video ini adalah mahasiswa mengenal, memahami, dan mampu menguasai pengimplementasian arsitektur MVC pada aplikasi Java. Jika terdapat pertanyaan seputar materi yang saya sampaikan, Anda bisa memberikan komentar pada bagian bawah video YouTube ini. Video kali ini akan dipandu oleh asisten pengajar mata kuliah PBO, Bapak Sahala Jiko Junior Simamora Manalu Eskom. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang MVC. Nah, MVC itu adalah salah satu desain pattern yang membedakan model, view, dan controller. Model itu adalah datanya, kemudian view tampilannya, controller disitulah fungsinya akan di routing atau dikontrol. Oke, kita buat pakai Java application biasa ya. Next, kemudian kita kasih nama MVC. Oke, finish. Oke, nah supaya dia tetap rapi, kita buat dulu package baru. Nah, sesuai namanya model view controller, yang pertama sekali kita harus lakukan adalah membuat modelnya terlebih baru. Di sini saya akan menggunakan model nah kebetulan project ini kita akan buat sebuah model mahasiswa, jadi kita kasih nama package-nya mahasiswa, kemudian .model. Oke, finish. Kemudian kita buat kelasnya new Java class mahasiswa. Oke, nah pertama kita buat dulu atributnya. Kita buat dua buah atribut, nama dan name. Penamaan variabelnya. Oke, kemudian private string name. Nah, setelah itu kita buat setter getternya. Kenapa harus pakai setter getter? Kita data yang baik itu sebenarnya harusnya private, supaya tidak bisa diakses sembarangan oleh kelas yang lain. Nah, untuk bisa kelas yang lain memakainya ini, mereka harus mengaksesnya melalui setter and getter. Makanya kita perlu buat setter and getter. Kita insert code, getter and setter untuk dua-dua key. Ini dia. Jadi kalau di NetBeans yang ini bisa langsung otomatis dibuatin getter and setternya. Nah, setelah kita menyelesaikan modelnya, urutan selanjutnya kita harus membuat view-nya. Jadi kita harus buat kelas baru, kita beri nama mahasiswa view. Kemudian package-nya juga kita sesuaikan mahasiswa .view, kita pisahkan. Jadi fungsinya MVC itu menstrukturkan data kita. Nah, di view-nya kita buat hanya untuk menampilkan data saja. Nah, Anda bisa buat juga dengan JavaFX di sini, tapi untuk yang di contoh ini saya akan buatnya hanya dengan print biasa saja. Oke, kita buat public void. Nah, saya bikin namanya tampil data. Nah, data yang mau ditampilin itu tadi dari nama dan name. Jadi saya buat variabelnya itu parameternya itu nama dan name. Oke. Nah, kemudian dia ngeprint so nama (2) spasi tambah ini parameternya tadi. Kemudian kita buat juga untuk name. Kita ganti name, ini juga name. Oke, kita sudah menyelesaikan view-nya.
Selanjutnya kita akan buat controllernya. Jadi kita kasih nama mahasiswa controller. Package-nya com.mahasiswa.controller. Oke. Nah, di controller inilah semua fungsi akan berjalan. Nah, kita kan akan mengontrol model dengan view-nya. Jadi kita buat dulu model dan view di controllernya. Private. Nah, modelnya itu adalah tadi kelas mahasiswa. Wah, kita buat namanya M. Model aja. Nama variabelnya. Kemudian kita perlu view-nya juga, siswa view tadi namanya. Kita kasih nama view. Oke, ini kita import. Oke. Kemudian kita buat konstruktornya. Anda terserah mau model konstruktornya mana. Ini biar mudah, saya buat konstruktor dengan parameter kedua atributnya ini. Konstruktor select all, generate. Oke. Setelah itu saya akan buat setter getter untuk mengambil data dari modelnya. Jadi saya buat lagi public void set nama, baru kita buat ini parameternya setter, kan di setter. Nah, nama yang diubahkan yang di model, jadi kita buat ininya atributnya itu atribut si model. Set nama itu dari string namanya. Oke, kita nggak bisa akses atributnya tadi secara langsung ya, jadi kita harus manggil metode set nama yang di modelnya tadi. Baru kita buat set name string name model.set name. Oke, setelah itu kita buat getternya. Public string get nama, return model.get nama. Oke, sekarang yang get name. Get name. Oke. Setelah itu kita kembalikan juga untuk view-nya. Kita buat metode public get view. Kita buat namanya. Kemudian kita panggil lah konstruktor yang di view-nya tadi. Konstruktor metode yang di view-nya tadi. View dot. Nah, tadi ini tampil data namanya. Oke, ini nama dan name-nya ini diambil dari getternya ini ya, getternya si model. Jadi kita ganti model dot get nama sama model dot get view, model dot get name. Oke, selesai. Setelah selesai buat view controllernya, kita buat drivernya. Baru package-nya com.mahasiswa karena dia driver biasa di luar. Oke. Nah, kita harus import dulu ketiga-tiganya, yaitu controller, model, dan view-nya.
Oke, kita ini. Oke, sudah kita import. Kemudian kita buat main metodenya. Kemudian kita inisialisasi M sama dengan new mahasiswa. Kemudian kita panggil setternya untuk ngeset nilainya. Wait, oops, typo. M.set nama kita kasih misalnya Sasa. Kemudian kita set name-nya M.set name. Kita buat misalnya 023. Kemudian kita panggil view-nya. Baru kita panggil controllernya. Oke, ada mahasiswa controller. Kayaknya ada tipe ini. Oh iya, dia pakai constructor tadi, konstruktor berparameter. Oke, kita masukin tadi parameter pertama di sini tuh modelnya baru view-nya. Nah, modelnya kita udah instansiasi jadi M, kemudian view-nya udah kita instansiasi jadi V. Jadi kita panggil MV, kemudian kita panggil metode view-nya yang dari controller. Oke, kita run. Oke, berhasil. Oke, ini contoh salah satu MVC sederhana. Silahkan mencoba. Demikian materi video kali ini, semoga bermanfaat bagi Anda. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan untuk menonton video ini. Saya berharap Anda semakin mantap dalam belajar pemrograman presentasi objek. Kuncinya adalah latihan, latihan, dan latihan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Horas, horas, horas.